Om Swastiastu, selamat pagi. Salam semangat pagi. Jumpa lagi ya anak-anak dengan Ibu Pande Putu Waspawati. Nah, sekarang kita sudah di semester 2. Nah, gimana raport kalian di semester 1? Bagus-bagus semua ya? Ya, tentunya karena kalian rajin belajar di rumah. Ingat, semua latihan-latihan soal dijawab dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas KD-KD apa saja yang ada di semester 2. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang proposal kegiatan. Nah, seperti biasa, seperti di semester 1 kalian ditemani oleh Ibu, Bu Waspa. Di semester 2 ini kita juga akan membahas semua materi tentunya dengan Ibu. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang di semester 2. Apa saja kompetensi dasar di semester 2? Nah, yang pertama kalian akan mengidentifikasikan informasi penting dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian yang dibaca. Tentunya kalian akan menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang kedua, nah kalian akan melengkapi informasi dalam proposal serta merancang sebuah proposal kegiatan. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah proposal kegiatan. Nah, itu baru 2. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Nah, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang keempat, materi yang keempat, kita akan merancang dan mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan apa? Isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, ada proposal kegiatan, kemudian ada karya ilmiah. Lalu apalagi ya yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Tentunya masih dengan Ibu Waspa. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan isi dan menganalisis berbagai resensi dengan menemukan sistematika dan kebahasaan buku kumpulan cerpen. Nah, kita akan belajar tentang cerita pendek. Ayo, siapa yang di rumah suka membaca cerpen? Ya, nanti bisa cerita-cerita tentang cerpen apa yang sudah kalian baca. Nah, selanjutnya kalian akan menyusun dan mengonstruksi sebuah resensi. Apa ya resensi? Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh di pertemuan kita selanjutnya. Kemudian, KD lain di semester 2 itu adalah menganalisis pesan dari 2 buku fiksi. Masih ingat fiksi? Ya, ada novel, ada puisi. Kemudian, menyusun ulasan terhadap pesan dari buku atau novel atau puisi yang dikaitkan dengan situasi kekinian. Nah, bagi yang suka membaca novel, bagi yang suka membaca buku kumpulan puisi, kita akan berlatih membuat sebuah ulasan. Iya. Nah, ada lagi kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 2 itu adalah mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang kalian baca atau kalian tonton. Nah, kemudian kita akan menganalisis isi dan kebahasaan dari drama yang sudah kalian baca dan yang sudah kalian tonton.
koordinator. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pertama di semester 2. Apa materi pertamanya ya yang tadi disebutkan? Iya, ada proposal. Nah, bagi yang sering ikut dalam organisasi, baik itu OSIS, kemudian organisasi Karang Taruna atau organisasi lain, tentunya dalam kegiatan yang akan dilakukan, kalian pasti membuat sebuah proposal. Apa itu proposal? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, proposal dikategorikan sebagai rencana program, kegiatan, penelitian, atau usaha yang dilakukan dan direncanakan secara matang. Nah, tujuan dibuatnya proposal ialah untuk mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, pengertian proposal. Lalu, apa tujuan penyusunan proposal? Nah, yang pertama, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Secara tidak langsung kita akan menyampaikan kegiatan apa yang kita lakukan, apa saja dan acara-acara dalam kegiatan tersebut. Nah, itu dia menjelaskan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang akan kita lakukan. Tujuan yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ini sudah biasa ya kalian lakukan. Jika kalian nanti masuk sebuah organisasi, kemudian dibuatlah sebuah kegiatan, kemudian kita harus merancang dulu proposalnya. Untuk apa proposalnya dirancang? Untuk mengarahkan kita sebagai panitia hal-hal apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, itu dia tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, nah, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar memberikan dukungan finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, ini biasanya kita membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dana terlebih dahulu. Nah, ini juga berguna sehingga pihak sponsor atau donatur yang akan memberikan sumbangan mengetahui rencana apa yang akan kita buat dan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan berdasarkan proposal yang sudah kita susun tersebut. Nah, itu tujuan penyusunan proposal yang ketiga. Yang keempat, apa ya? Untuk mendapatkan persetujuan. Dan yang terakhir sebagai titik acuan. Nah, biasanya jika kita berada dalam sebuah organisasi, misalnya organisasi OSIS, sebelum melakukan sebuah kegiatan, kita akan membuat proposal terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Nah, bagi kalian yang sudah sering mengikuti atau masuk organisasi pasti akan memahami tujuan dari disusunnya proposal kegiatan. Nah, kita lanjutkan dengan ciri-ciri proposal. Nah, ciri-ciri proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Nah, berisi tentang ringkasan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan.
Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui isi acara yang akan diselenggarakan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam membuat sebuah kegiatan, kita tentunya akan menyusun proposal. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu pasti akan membutuhkan bantuan dana dari donatur atau sponsor. Maka dengan dibuatnya proposal, maka donatur atau sponsor akan mengetahui kegiatan apa yang kita lakukan, acara apa saja yang ada di dalam kegiatan tersebut. Begitu juga dengan siapa pesertanya, rincian acaranya seperti apa, dana yang dihabiskan untuk apa saja itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu proposal kegiatan sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Nah, berarti sebelum dijalankannya kegiatan, tentunya proposal ini sudah harus kita selesaikan untuk langkah pertama kita dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang keempat, nah, proposal berisi tujuan dan latar belakang kegiatan. Untuk apa kegiatan ini kita lakukan? Kemudian apa alasan kita melakukan kegiatan ini? Apa hal yang melatar belakangi bahwa kegiatan ini perlu kita laksanakan? Itu nanti yang ada dalam sebuah proposal. Yang kelima, nah, proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa proposal dibuat untuk mencari sponsor atau donatur yang akan menyumbang untuk kegiatan yang kita lakukan. Nah, dari proposal ini kemudian nanti donatur yang akan menyumbang atau sponsor akan mengetahui kegiatan apa yang kita lakukan, acara-acara apa saja yang ada dalam kegiatan tersebut. Nah, itu ciri-ciri proposal. Kita sudah membahas pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya. Selanjutnya, pembahasan kita lanjutkan ke jenis-jenis proposal. Nah, proposal berdasarkan bentuknya ada proposal formal, ada proposal informal, non-formal, dan semi-formal. Untuk yang pertama, ada proposal formal. Proposal yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, dan penutup proposal. Nah, itu untuk proposal formal. Bagaimana dengan proposal non-formal? Proposal non-formal, nah, itu merupakan variasi dari proposal formal yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap bentuk formal. Nah, kemudian untuk proposal semi-formal itu bentuknya hampir sama dengan proposal non-formal, berupa surat atau memorandum. Nah, itu ya anak-anak, kalau berdasarkan bentuknya ada 3 proposal. Nah, selanjutnya ada proposal berdasarkan tujuan penulis. Nah, proposal berdasarkan tujuan penulis yang pertama ada proposal riset atau penelitian. Proposal ini bertujuan untuk mengajukan pengadaan riset atau penelitian.
Nah, misalnya nanti jika kalian sudah tamat kuliah, kemudian ingin membuat sebuah penelitian, ini berarti kalian bisa mengajukan pengadaan riset atau penelitian. Nah, berdasarkan tujuan penulis, yang kedua ada proposal acara. Proposal acara bertujuan untuk pengadaan suatu acara atau kegiatan. Nah, nih bisa dipahami kan? Iya, bisa dilanjutkan. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan tujuan penulis itu ada proposal kerjasama. Apa tujuannya? Tujuan proposal kerjasama adalah untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya. Nah, kemudian untuk proposal berdasarkan tujuan penulisnya ada 3 lagi, yaitu proposal permohonan dana. Apa tujuannya? Proposal permohonan dana bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Nah, sedangkan yang kelima yaitu proposal kerja praktik. Proposal kerja praktik bertujuan untuk mengajukan permohonan praktik. Nah, kemudian yang keenam ada proposal usaha. Nah, proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Itu dia proposal usaha. Nah, sampai di sini anak-anak. Sampai di jenis proposal berdasarkan tujuan penulis. Nah, kita lanjutkan dengan struktur proposal kegiatan. Nah, ini hal pokok yang akan kita latihkan nanti, yang akan kita buat bersama-sama, yang akan kita susun. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur proposal kegiatan. Nah, yang pertama yaitu ada halaman judul. Apa isinya? Halaman judul berisi tentang nama atau judul kegiatan, kemudian tempat, waktu, kemudian penyelenggaraan kegiatan dan pihak penyelenggara kegiatan. Nah, ini ada contohnya untuk halaman judul. Proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 di SMA Nasional Makassar. Lihat contohnya ya, sesuai dengan penjelasan. Nah, ada nama kegiatannya yaitu peringatan Hari Kemerdekaan. Kemudian ada tempatnya di mana ya? Di SMA Nasional Makassar. Kemudian waktunya berarti bulan Agustus. Karena ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemudian pihak yang menyelenggarakan juga adalah pihak SMA Nasional Makassar. Nah, tahunnya tahun 2020. Nah, itu contoh yang sudah sangat jelas ya. Ya, bisa dipahami ya. Iya, itu untuk halaman judul. Nah, bagaimana sekarang dengan struktur proposal yang kedua? Struktur proposal yang kedua itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Nah, ini kita baca bersama-sama contohnya. Kemerdekaan RI adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa yang harus kita pertahankan. Selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan positif dan dapat menumbuhkan kecintaan serta semangat nasionalisme. Nah, salah satu kegiatan untuk mengisi kemerdekaan para peserta didik di SMA Nasional adalah dengan mengingatkan kita pada semangat para pahlawan.
Oleh karena itu, kami para peserta didik di SMA Nasional akan mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia bagi para peserta didik di SMA Nasional. Nah, ada kutipan yang digaris merahi pada bagian latar belakang proposal tersebut. Nah, yaitu selain mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan positif dan dapat menumbuhkan kecintaan serta semangat nasionalisme. Nah, itu dia alasan dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan judul tersebut. Nah, paham ya? Baru kemudian kita ke struktur selanjutnya, yaitu tujuan kegiatan. Nah, bagian isi berisi alasan tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan kegiatan dalam proposal bisa lebih dari satu. Nah, susunannya adalah dari tujuan yang paling penting ke tujuan yang kurang penting. Sesuai dengan judul tersebut, maka kegiatan ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan bagi peserta didik di SMA Nasional. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan rasa sportivitas dalam meraih prestasi, dan tujuan yang terakhir adalah mendorong rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, tujuan yang paling penting adalah menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, kekeluargaan antar peserta di SMA Nasional dalam mengikuti kegiatan tersebut. Baru kemudian sportivitas dalam meraih prestasi dan mendorong rasa bangga cinta tanah air. Nah, itu dia tujuannya. Setelah tujuan, struktur yang keempat ada nama dan tema kegiatan. Apa isinya? Bagian ini berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Nama dan tema harus semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa keingintahuan bagi pembaca. Yang harus diperhatikan adalah judul sesuai dengan topik permasalahan, kegiatan singkat, padat, dan jelas. Nah, nama kegiatannya tadi adalah proposal peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 di SMA Nasional Makassar. Tema kegiatannya adalah sumber daya manusia maju menuju Indonesia unggul. Itu dia temanya. Lalu, bagaimana dengan bentuk kegiatan? Nah, bagian ini berisi perihal formal atau bentuk kegiatan. Nah, sesuai dengan tema, yaitu SDM Maju Menuju Indonesia Unggul. Kegiatan yang bisa dilaksanakan, misalnya, pertama, lomba menyanyikan lagu wajib nasional antar kelas. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatannya bisa lomba tarik tambang. Nah, ini biasanya untuk meningkatkan sportivitas dan kekompakan kita antar kelas dilakukan lomba tarik tambang. Kemudian ada lomba membacakan puisi tema kepahlawanan. Bagi kalian yang senang membaca puisi, nah pada perayaan ini juga diberikan kesempatan untuk membawakan puisi bertema kepahlawanan. Nah, itu dia bentuk kegiatan. Lalu bagaimana dengan struktur proposal kegiatan yang berupa peserta kegiatan?
Nah, bagian ini berisi tentang sasaran pihak yang akan mengikuti kegiatan. Nah, peserta sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan. Nah, ada yang bisa memberitahu Ibu siapa peserta yang boleh mengikuti kegiatan di proposal kegiatan yang kita buat sekarang? Iya, yang bisa mengikuti sesuai dengan judul tadi itu adalah peserta didik di SMA mana? Iya, di SMA Nasional Makassar. Ya, karena dilaksanakan di sana, berarti yang menjadi sasaran dalam proposal ini adalah semua siswa di SMA Nasional Makassar. Nah, struktur yang ketujuh. Struktur yang ketujuh itu ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, bagian ini berisi informasi tentang waktu pelaksanaan kegiatan meliputi tanggal, bulan, tahun, pukul berapa kegiatan dilaksanakan. Jadwal ya. Kemudian bagian ini menunjukkan juga pelaksanaan tempat kegiatan. Nah, ini berhubungan dengan jadwal, ada waktu, kemudian ada tempat pelaksanaannya. Nah, supaya nanti peserta jelas mengetahui kapan kegiatan dilakukan, kemudian pukul berapa, di mana, dan hal-hal apa saja yang harus mereka persiapkan. Ya, itu untuk struktur proposal yang ke-7. Selanjutnya, untuk struktur proposal yang ke-8 ada penyelenggara atau panitia. Nah, bagian ini berisi informasi atau panitia kegiatan. Nah, di bagian penyelenggara dan panitia dibutuhkan kontak atau nomor kesekretariatan yang bisa dihubungi oleh peserta. Penyelenggara atau panitia juga struktur penyelenggara atau panitia ini juga berisi susunan panitia yang biasanya ditulis secara terlampir. Nah, biasanya lengkap dengan penanggung jawab, ada ketua, ada sekretaris, kemudian bendahara, ada seksi-seksi yang diperlukan untuk kegiatan bersangkutan. Nah, itu untuk penyelenggara atau panitia. Kemudian untuk struktur yang ke-9 itu ada rancangan anggaran. Nah, bagian ini berisi rincian pemasukan, kemudian pengeluaran, serta dana yang masih diperlukan. Bagian rancangan anggaran disusun dengan sederhana, tetapi tetap memakai prinsip penyusunan keuangan. Pemasukan berapa, pengeluaran untuk apa saja. Itu harus rinci nanti dituliskan oleh bendahara dalam kegiatan tersebut ya. Nah, selanjutnya ada bagian penutup. Apa isinya? Nah, bagian penutup ini berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Pada bagian ini ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia, serta yang mengetahui itu adalah penanggung jawab. Tentunya jika dilaksanakan di SMA Nasional Makassar, penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah di SMK Nasional Makassar. Kemudian lampiran-lampiran. Nah, di bagian lampiran berisi rincian rencana anggaran biaya, kemudian jadwal kegiatan lengkap, kemudian media publikasi, dan penjelasan-penjelasan yang belum tercantum secara terperinci dalam bagian proposal. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa di bagian lampiran ini kita bisa memberikan rincian anggaran biaya, berapa pemasukan biaya, berapa pengeluaran, untuk apa saja dalam kegiatan ini. Kemudian penjelasan mengenai jadwal kegiatan, ada waktu, tempat, pukul berapa, tanggal berapa, hari apa. Nah, jadwal kegiatan yang akan dilakukan atau lomba-lomba yang sudah dipilih oleh SMA Nasional Makassar, kemudian media publikasinya, dan siapa orang-orang yang bisa dihubungi berkaitan dengan masalah dalam mengikuti kegiatan ini.
Nah, kemudian akan ada perbedaan antara proposal kegiatan dan proposal penelitian. Dari segi tujuan tentu berbeda ya. Untuk menyelenggara suatu kegiatan dan acara tertentu berupa seminar itu pada proposal kegiatan, tapi pada proposal penelitian tentunya poin-poin penting dari sebuah penelitian. Nah, kemudian dari segi isi tentunya juga berbeda. Untuk proposal kegiatan secara umum itu berisi tentang sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk proposal penelitian itu secara umum menjelaskan sesuatu penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sampai dengan kesimpulan. Kemudian dari segi sistematika juga sudah pasti akan berbeda. Ya, bisa dilihat ya. Dari halaman judul pada proposal kegiatan, kemudian dari halaman di proposal penelitian, dari halaman persetujuan, banyak perbedaannya. Nah, kemudian mari kita simpulkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, pengertian proposal itu adalah rencana kegiatan dalam bentuk rancangan kerja. Kemudian ciri-cirinya memuat tujuan, latar belakang kegiatan, dilengkapi dengan susunan acara kegiatan. Jenis-jenisnya, nah ada berdasarkan bentuk yaitu proposal formal, non formal, dan semi formal. Kemudian berdasarkan tujuan ada proposal penelitian, ada acara, kerjasama, permohonan dana, kerja praktik, dan proposal usaha. Nah, struktur proposal kegiatan, simpulannya yang sudah tadi Ibu jelaskan, ada judul, ada latar belakang, tujuan kegiatan, nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, peserta, waktu dan tempat kegiatan, serta penyelenggara atau panitia, rancangan anggaran, penutup, dan lampiran-lampiran. Nah, itu simpulan pembelajaran kita untuk hari ini anak-anak. Itu adalah bagian terakhir. Nah, pembahasan kita tentang proposal kegiatan. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.